sahabat notari, selamat datang di podcast Magister Kenotariatan Universitas Pancasila. Salam sehat untuk semua. Baik, hari ini saya akan membahas tentang peluang Magister Kenotariatan di masa depan. Udah hadir di tengah-tengah kita Profesor Dr. Jenny Emerson, SHMU. Beliau adalah Koordinator Prodi MKN FH Universitas Sriwijaya. Halo Prof. Halo. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Ya, Kita Mbak Ayu hari ceria banget. harus selalu ceria. Ya, harus ya, begitu ya. Iya, saya Ayu Kamala Dewi, mahasiswa Magister Kenotariatan. Baik, Prof. Tema kita hari ini adalah kita ingin membahas peluang Magister Kenotariatan di masa depan. Pada tahun 1980-an, Prof, kenotariatan itu kita kenal dengan spesialis profesi notariat, betul ya Prof? Betul, ya. Lalu di tahun 2000 dikeluarkan PP nomor 60 di mana prodi notaris berubah menjadi magister kenotariatan. Dari sudut pandang profesor nih, perbedaan yang signifikan antara spesialis notariat dengan magister kenotariatan itu apa sih Prof? Ya baik Mbak Ayu, MKN ini saya lihat makin lama makin ramai, peminat juga makin tinggi ya. Betul. Yang pertama ya, kalau dulu kan spesialis notariat itu dia lebih fokus dulu ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas daripada notaris dulu. Tapi ada semacam usul pada waktu itu, kok tidak setara dengan magister ilmu hukum ya kan? Makanya ada pengembangan tahun 2020 ya. 20-an ya. Ya itu jadi mau tak mau kurikulum juga berubah waktu itu. Nah, makanya kalau saya sebenarnya lebih setuju spesialis seperti dulu. Sehingga dia melihatkan ciri khas daripada lembaga itu ya. Bagaimana dia menghasilkan alumni yang memang punya kredibel di bidang tugas notaris mestinya. Nah sekarang ini kan menambah mata kuliah baru dia. Yang mata kuliah baru itu bentuknya apa? Misalnya ada ilmu politik, ada teori hukum. Yang sebenarnya itu memang itu tidak langsung terkait dengan tugas daripada notaris itu sendiri. Nah jadi saya kira itu perlu dipertimbangkan kembali nanti ya oleh para rekan-rekan kita yang guru besar dulu yang mengusulkan ini, dan mungkin MKN Indonesia gimana kita berembuk kembali supaya mengembalikan ya marwah daripada lembaga kenotariat sebagai lembaga kenotariat sebagai pendidik masyarakat notaris itu ya. Artinya perbedaan yang sangat signifikan itu terjadi pada kurikulumnya ya Prof ya. Ya Artinya betul dengan ya. Magister Kenotariatan banyak sekali program-program studi yang tidak sesuai dengan kenotariatan sendiri gitu, dan saya sendiri pun yang sekarang sedang mengemban di Magister Kenotariatan, kebetulan saya semester 4 Prof. Ya. Saya merasa memang sangat kurang sekali gitu yang berkaitan dengan kenotariatan. Seperti contohnya saya tidak dapat akte-akte yang berkaitan dengan syariah, sementara kan di Indonesia ini syariah sedang happening nih bahasanya sekarang. Ya betul gitu. ya. Sebenarnya memang Sekarang ya betul gitu. ya. Sebenarnya memang notaris ini kan dia sebenarnya memiliki tugas itu ya. Ada klien datang lalu dia mencoba membantu membuat kontrak-kontrak yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Nah sekarang ini kan transaksi bisnis itu berbagai bentuk berkembang ini kan. Memang seperti Mbak Ayu bilang tadi, kontrak-kontrak syariah itu minim banget itu. Dan di kurikulum tidak begitu banyak dibahas itu. Padahal sekarang ini di lembaga keuangan bisa jadi 30% sudah berkembang itu di bidang syariah ini. Seiring dengan perkembangan zaman ya, Ya. Prof ya, kebutuhan tentang kontrak syariah itu sebenarnya urgensi gitu. Ya. Terkait tadi Prof bilang memang semakin maraknya lulusan-lulusan kenotariatan gitu, karena yang saya dapat info di tahun 2022 ini Prof, itu ada sebanyak 3.000 mahasiswa lulusan magister kenotariatan baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, pertanyaannya adalah mengingat kalau untuk jabatan notaris itu kan ada wilayah kerja, Ya, ada betul. keterbatasan ya Prof. Yang 3.000 di 2022 belum sebelum-sebelumnya dan setelahnya. Ini gimana nih Prof? Lulusan kenotariatan ini akan dibawa kemana gitu? Masa depannya akan seperti apa gitu? Tapi sebelum saya menjelaskan ke sana, kita harus tahu dulu letaknya ya. Indonesia ini kan ada 38 provinsi kita ya. Betul. Ada lebih kurang 500 kabupaten kota.
ada nggak studi-studi yang memastikan bahwa berapa kebutuhan tiap provinsi dan kabupaten itu? Kita belum tahu. Mbak Ayu, ada nggak studi-studi mahasiswa atau dosen? Sejauh ini data statistiknya belum ada ya. Belum ada kan? Oh. Apakah benar misalnya kota Jakarta masih butuh 100 notaris atau PPAT? Palembang misalnya, Palembang sekarang sudah 300-an lebih itu notaris itu. Dan kota yang begitu kecil, notarisnya sekarang sudah seperti dulu kayak warnet, atau warnet, Iya, iya. warung Menjamur di mana-mana ya, menjamur Prof. ya. Jadi apa persaingannya nanti? Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Ayu tadi. Memang dari segi input ya, setiap tahun itu mungkin 3.000-an lebih mungkin terima ya. Ada lebih kurang 53 MKN Indonesia nih, negeri dan swasta itu. Seharusnya memang masuk 3.000, lulus 3.000 mestinya kan? Ya kan? Masalah sekarang 3.000 ini mau kemana ya? Apakah dia sudah pasti memiliki lokasi-lokasi tertentu sebagaimana yang diinginkan oleh yang bersangkutan atau di tempat pemerintah? Nah, kalau misalnya pemerintah menempatkan, pasti pemerintah akan memetakan dulu kan, bahwa daerah ini butuh 5 notaris, daerah ini butuh 10. Lalu sedari ada sekitar kita 10.000 desa kita ya. Apakah mau di desa mereka? Lalu ada sekitar sekian ribu kecamatan. Nah, kalau misalnya kita ini ada 50.000 kecamatan, berarti kita perlu apa? Apakah perlu kita 50.000 notaris? Walaupun camat juga dia diberi dengan tugas juga untuk pengganti BPAT ini kan. Ya. Jadi perlu ada studi yang signifikan terhadap berapa sih kebutuhan kita sebenarnya. Setuju, Prof. Karena itu nanti Kementerian Pendidikan khusus dari kelembagaan juga harus mengkaji juga. Tapi pengkaji itu ya kerjasama lah dengan IPA misalnya ini supaya nanti jelas nanti ya. Jangan sampai nanti nerima terus setiap tahun misalnya MKN A ini nerima 100. Ya, kalau kita di Palembang saya menerima paling banyak 50 tiap tahun itu ya 50. Nah itu ya. Berarti menjadi PR bersama ya, Prof, khususnya para peneliti, seberapa banyak sih notaris atau PPAT yang dibutuhkan di Nah, maka Indonesia? pertanyaan berikutnya, apakah semua yang mendaftar kuliah notaris akan menjadi notaris? Nah, menarik, Prof. Itu yang Dan, penting harus kita. Ya, saya juga sudah mencoba meriset, men-searching berapa sih lulusan notariat yang menjadi notaris. Itu saya juga belum ketemu tuh, Prof. Artinya kan dari situ kita bisa mengukur yang Profesor bilang tadi, seberapa banyak, seberapa niat orang yang kuliah di notaris akan menjadi notaris. Bisa jadi nanti ya MKN Pancasila bisa melaksanakan survei itu ya. Karena dari 53 MKN ya, silakan dia survei ke mahasiswa itu. Apakah niat awal mereka itu memang tamatan MKN itu akan menjadi buka kantor notaris dan PPAT, atau dia ada peluang lain? Karena sekarang ini kalau saya perhatikan beberapa mahasiswa saya itu ada yang tidak membuka kantor dia, tapi dia mencari pekerjaan lain yang memang dibutuhkan dalam lembaga itu. Contohnya banking. Banking itu kan dia butuh sekali tenaga tamatan MKN itu. OJK sudah buka juga dia. Banyak beberapa mahasiswa saya juga di OJK sekarang. Kemudian apa? Jaksa juga ada sekarang. Ada alumni kita itu daftar jaksa, terima jaksa. Kenapa? Jaksa juga dia ada masalah keperdataan. Banyak sekarang jaksa itu dia menjadi pengacara juga, dia ada masalah keperdataan. Banyak sekarang jaksa itu dia menjadi pengacara negara kan untuk berdata itu. Banyak yang permasalahan misalnya masalah banyak terjadi kasus-kasus barang dan jasa di pemerintahan. Nah, itu kan ada masalah kontrak itu. Nah, makanya kalau jaksa murni dia orang dari pidana dari hati tentu tidak memiliki kompetensi yang cukup. Makanya saya sarankan juga ke depan itu silakan anak-anak kita yang tamankan itu jangan terpaku pada pendirian kantor notaris, tapi silakan menyebar ke berbagai instansi yang terkait dan ilmunya itu pasti berguna. Artinya, Bro, perubahan kita merubah paradigma nih ya, Prof, yang tadinya spesialis notaris menjadi magister kenotariatan. Artinya sebenarnya di sini pemerintah juga sudah menyiapkan mengubah visi misi. Kalau kuliah di magister kenotariatan tidak harus membuka kantor karena banyak ilmu-ilmu hukum lainnya yang dipelajari, artinya bisa semakin luas. Seperti yang tadi Prof bilang, bisa menjadi jaksa,
legal konsultan di perbankan, seperti itu ya Prof? Ya pengacara juga banyak kan. Ya, lawyer. Jadi kalau dia kasus-kasus masalah kontrak, masalah investasi, perkitaan itu pasti dia akan lebih paham kan. Iya, artinya lawyer yang menyandang gelar magister kenotariatan itu punya nilai plus, Terus karena pasti ya. paham akan pertanahan, karena banyak sengketa lahan Prof yang kita tidak pelajari di S1 atau di magister hukum tentang pertanahan ini kita pelajari secara spesifik di kenotariatan. Contohnya, Betul. di situ kan ada apa substansi mengenai apa dan bagaimana yang namanya perjanjian dilarang. Kemudian apa yang namanya perbuatan dilarang. Nah, kalau itu kan di S1 kan tidak diajarkan. Waktu dia kuliah di Unpad, oh perjanjian ini dilarang. Kenal? Pasti dia akan memberikan arahan pada perusahaan di mana dia bekerja. Oh tidak boleh karena perjanjian dilarang. Nah itu ya. Ya. Itu salah satu contoh yang bisa kita ambil. Oke, kita harus merubah mindset kita ya Prof, bahwa kuliah atau lulusan MKN tidak harus atau tidak melulu menjadi seorang notaris. Ya. Banyak peluang-peluang pekerjaan lain di luar yang menunggu seorang magister kenotariatan gitu ya Prof ya. Iya. Saya menyinggung masalah wilayah kerja nih Prof ya, tadi belum sempat saya tanyakan. Artinya mungkin nggak sih Prof, yang tadi kita sudah bicara masalah wilayah kerja, kebutuhan notaris, artinya kan sekarang jarang nih kita lulusan notaris mau nggak dibuang ke Papua, mau nggak dibuang ke IKN seperti itu ya, ke daerah gitu. Mereka pasti lebih memilih Jabodetabek atau yang sekitar yang lebih dekat. Mungkin nggak ya Prof, kedepannya profesi notaris ini akan tidak memiliki wilayah kerja, jadi seperti profesi lainnya yang tanpa batas seperti lawyer, seperti konsultan pajak, accounting, itu kan mereka tidak ada wilayah kerja nih, bisa menerobos wilayah manapun, apalagi seiring dengan perkembangan kita memasuki 4.0 ya Pak Prof ya, cyber notaris digadang-gadang. Nah, pandangan Profesor terhadap opini seperti ini gimana Prof? Ya menurut saya harus berubah ya, karena dengan era industri 4.0 itu ya mau tak mau ya yang nama notaris jangan seperti yang sekarang ini ada wilayah-wilayah. Samakan saja profesi lain, akuntan publik ya. Kemudian appraisal, jasa penilai, kemudian apa itu pengacara. Saya kira ini kan di Indonesia ini ada 26 profesional bidangnya. Ya salah satunya notaris. Kenapa yang lain kok tidak diberikan lokasi seperti itu ya? Kalau dokter juga gitu. Dokter kan sekarang ini 3 rumah sakit dia boleh kan, tapi di lokasi itu. Iya. Itu aja ya susah ya. Nah kalau notaris saya kira dengan cyber sekarang ini ya di mana aja udah bisa sebenarnya melakukan pelayanannya. Ya pelayanan publik itu kan di mana-mana bisa kan. Nah saya kira ya berpikir seperti itu ya kita harus evaluasi kembali nanti. Terus terang terjadi ketimpangan sekarang ini. Iya. Di Sumsel itu daerah-daerah yang kabupaten sebelumnya ada mau dia maunya di ibu kota kabupaten yang dekat ibu kota provinsi. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan tentang Palembang, yang numpuk di Banyuasin ini hanya 30 menit naik mobil. Demikian juga Jakarta kan, orang lebih dekat ke Tangerang nanti atau kemana ya, daerah yang dekat. Ya memang ya kenapa ada lokasi itu ya supaya jangan persaingan yang tidak sehat sebenarnya. Tapi kalau dia bisa ditempatkan seperti profesi lain, saya kira persaingan itu lebih luas dia kan. Nah, itu. Sehingga nanti image negatif persaingan antara para notaris itu juga akan hilang dengan sendiri nanti. Karena profesi lainnya juga sudah mengalami keterbatasan, keterbukaan wilayah, tidak ada keterbatasan wilayah gitu ya Prof. Ya. Sebenarnya dengan adanya ilmu pertanyaan kita yang melantik itu siapa sih? Menteri kan? Iya. Nah, bukannya wali kota Tuhan. Nah, itu saya kira ya yang kita diskriminasi lah dengan profesi lainnya ya. Iya, betul Prof. Ya, terakhir nih Prof. Ya. Pesan-pesan Prof untuk para mahasiswa MKN maupun lulusan alumni yang baru saja calon-calon notaris yang baru menetas, apa ini pesan-pesan Prof? Pertama ya, kalau kita ingin masuk satu profesi itu harus didalami, harus dicintai. Kenapa? Dengan pendalaman materi yang bersangkutan itu kita akan membantu masyarakat dalam berbagai perbuatan hukum. Kalau kita setengah-setengah, kita akan tidak jadi profesional nanti. Nah,
Makanya saya lihat ya banyak juga yang mahasiswa notar itu mau cepat-cepat, ya akhirnya ya tidak menghasilkan yang maksimal terhadap penguasa terhadap ilmunya itu. Ilmu praktek itu dia harus dalam. Nah kalau dia kontrak aja banyak salah, gimana mau prakteknya? Jadi bagaimana dia mencintai ilmunya itu akan dia laksanakan pada waktu di lapangan nanti. Karena mempekerjakan sesuatu dengan cinta itu lebih enjoy daripada dengan Betul. pasangan ya Prof ya. Iya. Baik, oke, terima kasih Prof. Ya, Rasanya singkat sekali ya pembicaraan Ya, ini, ya. tapi waktu juga yang harus mengakhiri. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bincang santai lagi ya Prof. Terima Baik, kasih ya, banyak. kita Salam bincang untuk sama-sama ya, ya. salam untuk keluarga, sehat selalu. Ya, baik, terima kasih banyak. Baik sahabat notari, demikian perbincangan saya dengan Profesor Dr. Joni, dan pesan beliau, cintailah pekerjaan Anda supaya Anda bisa enjoy melakukan pekerjaan. Dan buat sahabat kenotariatan atau yang ingin memilih kuliah di Magister Kenotariatan, nggak usah khawatir, karena buka kantor notaris bukan satu-satunya jalan untuk lulusan kenotariatan, tapi banyak peluang-peluang lainnya. Baik, terima kasih. Podcast ini saya akhiri. Salam sehat selalu dari saya, Ayu.